ke Allah ini. Kenapa? Karena Tuhannya Islam diambil, Tuhannya Hindu juga diambil, itu Sang Hyang Widiwasa. Untuk apa? Untuk dicadangkan. Kalau di WA ada cadangkan chat, di LAI ada cadangkan Tuhan. Gitu teman-temannya. Jadi cobalah teman-teman Kristen kembali kepada nama Tuhan yang sebenarnya, ya. Jangan kalian ngambil nama Tuhan orang. Tan Gitu loh. kalau Yo. aku naikkan Kristen yang lain, mau nggak kau diskusi dengan Boleh, silakan. Kristennya? Boleh, silakan. Aku naikin satu ya. Iya, Bahas itu. boleh, silakan. Gak apa-apa Udah ya pakai pintar kacamata Nathan ya, rupanya. soalnya udah agak kan. Pintar dia sekarang. Bisa bedain. Iya, Halo, selamat malam Bang Ustaz Mimo. Yusuf. Iya, Bang Mimo dari Kristen kah? Saya Kristen, Ustaz. Agak kencang dikit suaranya Bang, biar keluar gitu. Iya, saya Kristen, Ustaz. Saya Kristen. Nah iya, tadi kita sama Nathan ya, Nathan menjabarkan kosakata yang diambil oleh umat Kristen dari Islam, yaitu kata Allah. Gimana nih tanggapan Anda? Iya, saya pikir ini Nathan ini juga kayaknya agak miring dikit gitu. Hmm, Iya, aduh. Nah, kau Miringnya dari diserang mana, kau, Pak? Tan. Gimana? Gak apa-apa. Miringnya dari mana, Pak? jadi begini Ustaz. Betul, kalau memang Nathan ini kalau dia ambil bahasa Ibrani, bahasa Yunani, oke lah. Betul yang seperti kamu bilang. Tapi sekarang kita di Indonesia, Nathan, kamu tak harus tahu itu. Terserah kamu mau pakai Yahweh, kamu mau pakai bahasa asli Yahweh silahkan. Atau kamu mau pakai bahasa apa, Adonai, Elohim apa silahkan. Tidak ada yang bermasalahkan itu. Nah, kita di Indonesia Oh, pakai masalahnya Bible itu mempermasalahkan, Pak. Sebentar, Nathan sebentar. Hmm. Jadi pakai Allah itu bukan berarti kita kopi dari Islam, tidak. Karena Kristen Arab sebelum Islam lahir itu sudah memakai nama itu. Tapi begini Ustadz Yusuf, tetapi begini seperti tadi yang Ustadz mengatakan tentang sembah itu, tentang sujud itu. Jadi betul Ustadz punya sujud seperti itu, tapi bukan seperti bangsa Israel. Israel kalau sujud itu seperti pesawat Ustadz, tidur sujud. Seperti pesawat. Di tanah. Seperti pesawat sujud. Jadi maksudnya begini Ustadz. Iya. Sujudnya seperti pesawat. Saya jelaskan dulu Ustadz. Gue ketawa yang begini, Pak Ustaz. Tunggu Nathan, diam dulu Nathan, kamu diam dulu Nathan. Jadi begini Ustadz, itu maksud saya tadi kayak pesawat gini. Jadi semua rata dengan tanah, bukan hanya di jidatnya yang sampai di tanah, tidak. Kemudian begini Ustadz, tujuan sujud sembah itu beda. Kami sembah bukan kepada Allahnya Ustadz, bukan. Kami sembah kepada Bapa Yahweh itu, kepada Allah Bapa di surga. Jadi kami tujuannya beda. Jadi Ustadz jangan samakan kami sujud tujuannya ke Ustadz, tuh tidak. Kemudian Nathan, saya bilang sama Nathan tadi, terserah kau mau pakai nama apa. Karena itu bukan identitas sesungguhnya. Kau mau pakai Allah, mau pakai apa, pakai bahasa maupun boleh, tidak ada masalah. Oke, sudah boleh gantian sekarang, Pak. Nathan, jangan kau berpikir harus kembali ke sana. Oke, kalau kembali ke sana, Boleh kamu gantian nggak, Pak? Tunggu, saya masih bicara Nathan. Jadi begini, kamu bukan di Yahudi sekarang. atau di Masih Bang Israel. Kreji. Kamu sekarang tidak ada di Israel, Nathan. Kamu di Indonesia. Jadi tidak perlu kamu memaksakan diri harus seperti itu. Tapi kalau kamu mau pakai itu terserah kamu gitu. Jadi kamu jangan berpikir ini sesat lah itu sesat. Tidak bisa begitu, Nathan. Kemudian Ustadz minta maaf Ustadz. Jadi tujuan penyembahan kita, tujuan sujud kita itu berbeda. Saya tidak kenal Ya, Ustadz. gini Pak, kita bahas satu-satu saja. Kita bahas satu-satu Ya, saja. kita Yang bahas sesuai satu-satu judul aja. dulu gitu. Kalau sujud nanti sama Ya. saya, ya kita bahasnya. Nah, ini sama Nathan tentang masalah kosakata Allah seperti yang dinarasikan oleh Nathan tadi gitu loh.
Silakan Pak. Ya. Oke, saya bicara dikit ya, Pak Ustadz ya. Nah, masalahnya Pak, Bapak bilang nggak masalah. Masalahnya Bible yang mempermasalahkan. Keluaran 23 ayat 13 berkata, Pak, dengan segala hal yang kufirmankan kepadamu, haruslah engkau berwaspada, jangan engkau menyebut nama ilah-ilah lain. Ingat Pak, jangan menyebut nama ilah-ilah lain. Hal itu janganlah terdengar dari dalam mulutmu. Nggak boleh Pak kita menyebut nama ilah-ilah lain. Nah Papa bilang jangan seperti orang Israel gitu kan. Kembali apa namanya, kamu orang Indonesia Pak, masalahnya Anda nggak mau ke Yahudian, tapi Anda ke Arab-Araban. KBBI mengatakan Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Kenapa Anda pakai dong yang punyanya orang yang kembali kepada sebenarnya akarnya gitu kan? Karena Yesua berkata Pak dalam Yohanes 4 ayat 22, Yesua berkata apa ya? Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, sementara kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan berasal dari Yahudi, bukan dari Arab Pak. Kenapa yang Anda gunakan nama Tuhan dari Arab? Nah, sementara Pak, Iya. ya orang Kristen yang Anda bilang sebelum Islam sudah menggunakan kata itu, kosakata itu, nggak ada Pak. Tunjukkan ke saya satu data yang valid untuk membuktikan Allah itu sudah ada sebelum adanya Islam. Ya, karena orang Arab yang mereka gunakan adalah kata al-ilah. Al-ilah dan Allah ini berbeda Pak. Allah itu proper name, al-ilah itu generic name. Ya, al-ilahnya orang Islam, orang Yahudi siapa? Al-ilahnya orang Yahudi itu Bapak Yahweh. Al-ilahnya orang Islam siapa? Iya, itu Allah. Jadi ini kosakata yang berbeda. Makanya ada diksi Bismi Abi wal Ibn wal Ruhul Kudus al-ilahul wahid. Bukan Allahu Ahad. Pak, Allahu Ahad itu punyanya Islam, Pak. Ya. Jadi Bapak, coba Bapak ketika berbicara itu minimal punya dasar dalam berbicara. Kata Allah digunakan sebelum adanya Islam itu di mana? Gitu loh, Pak. Ya. Oke, Nathan. Sementara Bible saja sudah melarang kok Bapak mau terserah. Apakah pernyataan Anda itu lebih penting daripada pernyataan Bible gitu? Oke, Silakan. Nathan. Oke, gantian Nathan. Ustadz saya sama Nathan dulu ya, Ustadz ya. Ya, silakan. Jadi Nathan ini memang dia memaksakan sesuatu harus mengikuti maunya gitu. Begini Nathan, orang Yahudi saja itu terlalu saklar, terlalu apa namanya? Mereka saja tidak berani menyebut itu Yahweh. Anda kok berani sekali menyebut Yahweh padahal Anda bukan orang Yahudi gitu loh. Jadi Anda jangan memaksakan diri. Oke lah, jadi begini, terserah kau mau bilang nama Tuhanmu itu seperti apa, itu tidak jadi masalah. Yang penting kau kenal siapa Tuhanmu gitu. Kau mau panggil dengan nama apapun terserah, dengan nama daerah, bahasa kampungmu apa, terserah. Karena Allah kita bukan Allah yang hanya terbatas dengan satu nama, atau hanya terbatas dengan satu bahasa, mengerti hanya satu bahasa, tidak. Allah kita mengerti semua bahasa, bahkan apa yang di hatimu itu ditahu sama Allahmu. Jadi kau mau sebut nama Allahmu seperti apa, tapi tujuannya harus benar. Tujuannya harus benar. Kepada Allah yang mana? Jadi kamu jangan berfokus kepada nama itu. Nama itu orang Yahudi pakai itu. Dan hari ini kamu tahu Nathan, orang Yahudi tidak berani sebut nama Yahweh. Karena itu terlalu kudus, terlalu suci buat mereka. Anda kok berani, orang Indonesia kok berani sekali sebut seperti itu, harus pakai itu lagi coba. Jadi itu tidak penting. Bagi saya tidak penting. Jadi penyembahan kita itu yang penting, kepada siapa kita menyembah. Saya menyembah Allah bukan Allah Subhanahu wa taala seperti Pak Ustadz, kan tidak. Pak Ustadz kan ada tambahan di belakang kan. Allah Subhanahu wa taala gitu kan, Allah kan. Saya bukan itu. Jadi saya sembah kepada Allah, kepada Bapa itu. Terserah saya pakai nama apa. Tidak permasalahkan itu. Kamu kok permasalahkan nama? Permasalahkan pribadi Tuhan itu. Jangan permasalahkan nama. Coba kamu belajar sama Elia Miron. Ini, Nathan. Oke, sudah. Buka kacamata. Mau belajar sama Elia Miron. Ya, sudah. Oke. Bapak bilang tidak masalah, terserah Pak. Tuhan aja Pak mau namanya itu dikuduskan, namanya itu dipanggil, namanya itu dimuliakan, diserukan. Kalau begitu kamu tidak boleh sebut. Bukan. Kalau begitu kamu tidak boleh sebut. Sabar. Kalau begitu kamu tidak boleh sebut. Sabar dulu Pak. Santai Pak, santai. Saya berbicara itu Pak, berbicara dengan dasar Bible Pak. Ketika Anda mengatakan
Yang penting mengenal siapa yang Anda kenal, sementara namanya aja Anda salah-salah gitu kan. Perhatikan Pak. Yeremia 4 ayat 22. Sabar Pak, sabar. Kenapa sih Pak? Sabar dulu. Kita bicara berdasarkan apa yang dikatakan oleh Bible, Pak. Jangan keluar daripada Bible. Kau sedang tersesat. Sabar. Enggak, kita buktikan siapa yang tersesat berdasarkan Bible, Pak. Jangan Bapak cuma mengatakan saya tersesat, tapi Bapak nggak bawa Bible. Gitu loh. Yeremia 4 ayat 22. Sungguh bodoh umatku itu karena tidak mengenal aku. Mereka anak-anak bodoh karena kurang pengertian mengenai aku. Nah, bagaimana Anda mau mengenal Tuhan kalau Anda tidak mengetahui nama Tuhan? Perhatikan Pak, Yehezkiel 36 Pak. Ya. Dalam Yehezkiel 36, bentar ya. Supaya Anda paham tentang Bible Pak. Jangan Anda ya berbicara di luar daripada apa yang dikatakan oleh Bible. Nih. Yehezkiel 36 ayat 21 ya. Dikatakan begini Pak. Anda bilang bahwa orang Israel saja tidak mau menyebut nama Tuhan itu kan. Sementara Pak, orang-orang Israel yang menajiskan nama Tuhan itu dengan menggantinya dengan nama ilah-ilah lain. Perhatikan Yehezkiel 36 ayat 21 dikatakan begini Pak, ya. Namun aku merasa sayang akan nama kudusku yang telah keluarga Israel najiskan di antara bangsa-bangsa tempat mereka pergi ke sana. Perhatikan, di sini Tuhan itu menyayangkan namanya yang kudus. Ayat 22 dikatakan begini Pak. Ya, oleh karena itu katakanlah kepada keluarga Israel, beginilah Tuhan Yahweh berfirman, aku tidak bertindak untuk engkau, hai keluarga Israel, tetapi hanya demi nama kudusku yang telah engkau najiskan di antara bangsa-bangsa, tempat engkau pergi ke sana. Ayat 23 poinnya Pak. Ini perhatikan, ayat 23 dikatakan begini, aku akan menguduskan namaku yang besar yang telah dicemarkan di antara bangsa-bangsa. Ya, di sini Pak, Yehezkiel 36 ayat 23, Tuhan sendiri yang mau namanya dikuduskan dan dikembalikan kepada nama yang sebenarnya. Karena apa? Karena namanya yang telah diubah-ubah, telah diganti-ganti oleh tradisi-tradisi orang Israel. Makanya Yeshua berkata Pak dalam Matius 15 ayat yang ke-8 sampai dengan 9, bahwa orang-orang Yahudi yang terlalu terpaku kepada tradisi, ya, mereka adalah orang-orang yang tersesat. Ya, Anda tahu pelarangan untuk menyebut nama Tuhan itu dari Talmud, tradisi-tradisi orang Yahudi untuk apa? Untuk mengikuti perintah-perintah manusia. Sementara Tuhan berkata, Pak, ya, firman Tuhan berkata, 1 Tawarik 16 ayat 8, bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya, dan beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Mazmur 105 ayat 1, bersyukurlah kepada Yahweh, serukanlah namanya, dan beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Disuruh memanggil, disuruh berseru. Kok Anda bilang terserah? Ya kan? Gak boleh Pak. Keluaran 23 ayat 13 itu dilarang untuk menyebut nama ilah-ilah lain Pak. Oke Nathan, gantian. Kok Anda bilang terserah? Mengagak lain. Gantian Nathan. Indonesia ini. Nathan, gantian. Silakan. Bantah saya dengan Bible Pak ya. Jangan cuma modal omong kosong Pak sama saya. Silakan. Nathan. Tidak perlu saya buka, saya bicara saya kau sebenarnya udah tahu. Jadi begini Nathan, makanya saya bilang kamu harus buka kacamatamu. Kamu mau coba seperti Edis, tapi kau tidak bisa seperti Edis. Karena penjelasan kacamata coba. Aduh, Stop dulu. kemana-mana bahasannya. Gak usah mikirin orang bahas materi. Oke, jadi begini Ustadz, makasih banyak Ustadz ya. Tunggu saya bicara dengan dia dulu. Jadi begini, Nathan ini dia hanya mempersoalkan nama. Nathan, kalau kamu mau mempersoalkan nama, maka tidak perlu nama saja Nathan. Kamu harus pakai bahasa Ibrani. Semuanya pakai bahasa Ibrani. Jangan hanya nama aja. Semua harus kamu pakai bahasa Ibrani. Seperti Ustadz Yusuf kan beliau pakai bahasa Arab kan gitu kan, asli kan. Jadi kalau kamu mau bicara gitu, jangan kamu persoalkan nama aja. Semua lah bahasa Ibrani, pakai bahasa Ibrani saja itu kitab sucimu. Nah begini Nathan, makanya Yesus bilang apa? Kamu itu seperti ahli Taurat. Kamu tahu ahli Taurat kan? Semua ayat dikasih keluar, semua aturan dikasih keluar, semua tradisi dikasih keluar. Tapi hal yang sebenarnya sangat penting itu kamu tidak lakukan gitu.
Makanya saya bilang tadi, kita ini ada di Indonesia, Nathan. Dan Tuhan itu tidak dibatasi oleh bahasa dan nama. Jadi terserah Nathan, saya pakai bahasa daerah saya, sebut nama Tuhan itu dengan bahasa daerah saya, itu pun tidak masalah karena Tuhan tahu penyembahan saya itu kepada siapa gitu, Nathan. Jadi kamu jangan persoalkan namanya. Oke lah, kamu bawa perjanjian lama, semuanya kamu sodorkan. Saya tidak perlu buka itu ayat, Nathan. Saya tidak perlu buka itu ayat perjanjian lama. Makanya Yesus bilang apa? Kau itu seperti ahli Taurat. Kau tahu semua, tapi sebenarnya kau tidak lakukan. Jadi jangan kau datang itu bawa tunjukkan itu ayat-ayat perjanjian lama, kemudian kau bilang harus pakai nama inilah, nama itulah. Gak terlalu penting, Nathan. Gak terlalu penting. Imanmu itu yang perlu dikerjakan. Imanmu perlu diperjuangkan kepada siapa kamu percaya. Dan begitu. Kepada Yesus Kristus Tuhan yang menyelamatkan manusia dari dosa. Itu aja cukup. Jangan kau pakai alalah, ilalah, apalah, elolah, apa. Gak penting. Saya gak penting. Gitu. Makanya itu Nathan, kalau kau seperti itu Yesus saja hardik, itu kau seperti ahli Taurat itu. Kau seperti itu, ahli Taurat, seperti orang Farisi itu. Kau tahu firman, kau tahu semua, tapi tidak lakukan. Hanya nama saja kau persoalkan, coba. Jadi Ustadz, makasih banyak sudah naikkan saya di sini. Ini saya berdiskusi dengan Nathan. Nanti kalau sama Ustadz sebentar ya. Tapi terima kasih banyak. Jadi Nathan, saya tidak persoalkan itu. Terserahlah kamu mau bilang apa. Silahkan, kamu mau buka berapa ribu pun ayat, silahkan kau buka. Saya tidak pusingkan dengan itu. Jadi kita ada di Indonesia, oke lah. Kalau memang begini, kalau memang pihaknya Pak Ustadz kalau tidak menyetujui nama itu ada di kitab suci, oke lah, berbicara dengan LAI bagaimana caranya dihapus. Itu bukan waktu yang itu tidak bukan waktu yang mudah, bukan hal yang mudah. Butuh waktu untuk bisa menghapus atau bisa menggantikan itu gitu. Jadi kalau kamu mempersoalkan itu, saya mungkin ada banyak orang di sini yang tidak mempersoalkan hal itu, nama itu begitu. Saya tidak persoalkan nama itu, Ustaz. Seperti Nathan, dia persoalkan nama itu. Tapi kalau ada yang mempersoalkan itu, ya silakan. Itu kan urusan dia. Kan gitu. Saya tahu kepada siapa saya menyembah. Saya tahu kepada siapa saya beriman dan saya percaya, gitu aja. Cukup. Selesai Pak, udah. Selesai Pak. Ustaz, selesai. Ya. Terima kasih. Oke. Tepuk tangan. Makasih Pak ya. Aduh. Dikeroyok. Bentar. Kok kecil? Bentar ya teman-temannya. Nah, Tan, buka mic. Oh, Kau diserang pasti. Gak percaya dia. nggak masalah. Nggak salah. Naikin yang lain ya. Suara saya ada ya? Suara saya ada ya? Ada. Suara saya ada ya? Nah, jadi gini, Nah. ya itulah modelan orang-orang Kristen yang cuma modal imani saja. Dibilang, protes ke LAI. Udah, saya udah protes ke LAI. Ya kan, bahkan saya sudah berdiskusi secara langsung dengan pihak LAI. Bentar, sapa dulu tamunya. Selamat malam. Ya. Iya Ustadz, kenapa Ustadz? Silahkan open cam dulu Bu. Oh nggak bisa, udah tiduran. Oh ya udah, kalau gitu tidur dulu ya Bu ya. Ya tidur aja lah Bu. Nanti pagi-pagi bangun Iya. sahur Bu. Kita sahur sama Islam. Ya karena Tuhannya sama. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Bang, kita cari Kristen dulu ya. Oke Pak Ustadz. Selamat Ya. malam. Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
Saya heran sama Kristen-Kristen di Indonesia ini cuma modal imani saja. Nih kayak gimana nih Bang Arang Pitu? Mana dia? Halo, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam Bang. Islam bang. Manggarai deh. Oke Bang, kita cari yang Kristen dulu ya, biar ada diskusinya, oke? Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya heran tadi Halo, yang selamat diserang malah malam. kacamata dong. Assalamualaikum Pak Selamat malam, Ustadz. Bu. Oh, Bang Waalaikumsalam Nathan. warahmatullahi wabarakatuh. Yo, Iya, yo. kebetulan teman saya ini, Bang, saya baru mualaf baru masuk 2 minggu lebih. Bang Nathan ini saya di Raya. Oh, Diraya, ya. Iya, Bang Nathan. Ya. Saya baru Baguslah kalau udah baru mualaf. 2 minggu. Setidaknya nggak nyembah Tuhannya Islam lagi. Setidaknya sudah full menyembah Tuhannya Islam gitu kan, nggak setengah Iya, dari hati ya, benar. tolak Muhammad tapi nyembah Tuhannya Muhammad, kan lucu itu namanya kan. Yang penting sekalian Saya mualaf. nggak nolak Nabi Muhammad Rasulullah, justru saya percaya kepada dia utusan Allah satu-satunya. Iya, maksud saya itu gini, maksud saya Open cam seperti dulu lah, orang-orang Tan, Kristen bentar, pada Tan. umumnya. Bentar ya, itu- saya nggak pakai Tan. hijab soalnya saya sabar bentar. Oh ya. Sorry Pak Ustadz, sorry. Lanjut. Bentar, kita harus ikuti aturan gitu. Oh iya ya, maaf. Sorry, maaf ya. Harus open Lanjut. cam. Mau open cam, sabar bentar. Ya, cari hijabmu dulu. Untuk Kristen-Kristen yang dibawa, daripada kalian masih nyembah Allah tapi tolak Muhammad, penting mualaf aja sekalian. Ya. Ikutin si Dira ya. Mualaf. Terus pagi-pagi nanti ikutan sahur nanti. Daripada Saya setengah-setengah kan. udah puasa Bang, udah puasa. Sabar bentar, saya pakai hijab dulu. Mbak, Santai. kamu mau bahas apa sama dia? Saya mau bahas Yahweh. Sebelumnya soalnya dia Marsion ini Pak Ustadz. Penolak Yahweh. Iya. Tapi ente kan udah mualaf, jadi ya sebenarnya udah nggak penting lagi untuk ente apa itu, karena ente kan udah mualaf, gitu kan? Imanilah apa yang ente imani sekarang. Waalaikumsalam. Ya, Bang Nathan, saya mau tanya sama Bang Nathan. Silakan. Tolong tunjukkan saya di mana di Alkitab Yesus menyebut atau memanggil Yahweh. Markus 12 ayat 29. Ingat, Markus 12 Dibaca, itu boleh? adalah kutipan dari Ulangan 6 ayat 4. Tentunya Yesus menggunakan bahasa Ibrani, di mana di sana mengutip dari Shema Israel, Yahweh Elohinu Yahweh Echad. Ya, dengarlah hai Israel, Yahweh itu Elohim kita, Yahweh itu Esa. Ya. Tuh. Saya mau tanya Bahkan dulu dalam- sama Oh ya. silakan. Bang Nathan. Bukannya YHWH, bukan Yahweh. Yahweh itu siapa sih YHWH? yang beri nama YHWH itu kok jadi nyebutnya jadi Yahweh gitu, jadi panjang gitu. Siapa yang buat itu? Bukankah itu manusia yang buat? Yahweh itu. YHWH itu kan adalah huruf bukankah mat. di dalam perjanjian lama itu YHWH 4 huruf tetragamaton itu?
bukan Yahweh. Ya. Ya, saya tanya Ya, Yahweh. Yahweh ini siapa yang buat sebenarnya? Ya, begini. YHWH itu adalah 4 huruf tetragramaton di mana Iya. dia disebut ya. Gini. Silakan, Pak Kita Ustaz. tadi bahas kata Allah, ya Mbak ya. Mohon maaf banget betul. gitu. Betul. Kita makanya nyari yang Kristen tadinya, ya. Untuk apa? Mendiskusikan masalah hal ini kan kayak gitu. Iya. Kalau Mbak Dia Sebenarnya Raya nggak ini ada Yahweh, Islam. yang ada itu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu sudah. Ya, itu dalam Islam. Ya. Ya, udah. Jadi Pak Ustadz, saya minta maaf ya, kebetulan karena ini teman saya, teman baik sebenarnya ya. Jadi saya minta maaf itu, saya mau bertanya tadi, mau meneruskan pernyataan-pernyataan Bapak yang tadi itu yang turun, ya kan? Nah, jadi saya mau bertanya lanjut ke Bang Nathan, cuman karena di sini harus pembahasannya harus ada Kristen yang benar-benar 100% Kristen ya pembahasannya ya. Mau bertanya ya, tanya jawab. Jadi karena saya udah mualaf, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, saya sudah mendapat jalan yang terbaik. Ini menurut saya jalan yang benar, dan saya, Bang Nathan, alhamdulillah saya mendapat sukacita dan damai sejahtera yang benar-benar real di dalam Islam. Jadi Islam itu hati kita, Bagus. hati kita benar-benar niat percaya kepada Allah satu-satunya Tuhan dan juru selamat, yang bisa menyelamatkan kita hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya bersyukur itu tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada ini dari diri saya, real murni dari hati saya sendiri. Gitu. Tidak hilang suara azan ini di telinga saya terus sekian tahun. Saya mendengar suara azan. Saya nggak bisa munafik, saya nggak bisa pungkiri itu. Berapa tahun ini ya, suara azan. Padahal saya di rumah nggak ada terdengar suara azan, mayoritas Kristen. Tapi suara azan ini selalu saya dengar terus. Suara azan Allahu Akbar selalu saya dengar terus. Makanya saya ambil keputusan untuk berpindah keyakinan, benar-benar niat dari hati saya, Bang Nathan. Semoga Allah bisa membuka hatimu ya, hati nuranimu, hati kecilmu, hatimu yang paling dalam, agar kau bisa merasakan damai dan sukacita, damai sejahtera yang benar-benar real itu ada di dalam Islam. Insya Allah. Oke. Itu aja, Pak Ya. Ustadz. Terima kasih banyak Oke. ya semuanya. Ya, terima kasih ya semuanya ya. Oke, assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mending mualaf aja sekalian kan daripada setengah-setengah. Ya. Lanjut. Bentar, aku naikin yang lain. Ya. Santai aja, Ustaz. Ntar ya. Sabar kawan-kawan. Halo, selamat malam. Ya, ntar Pak Ustadz, udah open cam dulu. Malam Pak. Ya. Ada gelap ini di luar lagi anu. Iya. Mana, Gimana Pak nih Ustadz? Pak? Sehat. Alhamdulillah sehat. Malam hari ini ya saya juga bawa teman nih dari Kristen, yang mana dia memprotes kata Allah itu harusnya dihapuskan dalam Bible Kristen. Gimana tanggapan Anda? Silakan. Maksudnya yang Kristen siapa? Yang di atas mana? Yang Nathan. Nathan. Ya. Maksudnya protes masalah di LAI, maksudnya tulis Tapi sebelumnya Bapak ini Islam Allah, Kristen, gitu. Pak. Mohon maaf, Pak.
Kristen, Bapak Islam Protestan. Kristen. Oh, Kristen. Oke, lanjut. Sorry, lanjut. Saya cuma pastikan. Iya, tadi kata Pak Ustadz masalah Allah gitu di Alkitab gitu, LAI gitu. Iya. Ya memang ada masalah apa tentang tulisan Allah Bapa di Alkitab? Masalahnya adalah Allah itu punyanya Islam, Pak. Allah itu adalah nama dari Tuhannya saudara-saudara Muslim. Ini dicatat dalam KBBI, di mana Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Nah, bahasa Arabnya apa? Yaitu Allah, ya kan? Dalam Kamus Oxford Dictionary itu lebih jelas lagi. Allah is the name of God among Muslim. Allah adalah nama Tuhan bagi kalangan orang-orang Muslim. Nah, jadi ketika Anda menggunakan kata ini, ya sama aja Anda seperti Islam, Pak. Saya tanya dulu ke Mas Nathan, kalau di Indonesia lah dulu saya bilang nggak usah kita lari ke luar negeri, mau ke Israel sana jauh di sana. Kita berbagai bahasa suku di Indonesia, kayak Alkitab itulah, di Nias, di apa. Kalau saya orang Batak, kalau saya itu 1 Kejadian 1 ayat 1 itu terus terang 1 Musa 1 ayat 1 itu tulisan di Bibel saya tiap hari saya melayani itu dimulana itu artinya pada awalnya kan dimulana Debata. Dimulana debata. Iya, entar di topa debatama langit dohok tano. Allah menciptakan langit dan seisinya lah. Nah, Debata debata itu itu artinya Tuhan, Pak, bukan Allah, Pak. ya, kita merujukkan itu kan di kejadian penciptaan, berarti Iya. kan Allah yang mencipta. Kita belum ke Yesus, ini Yesus di perjanjian baru. Iya. Gini, Pak. Debata itu artinya ini debata ini bahasa Batak sama seperti bahasa Sanskerta yang artinya yang dari kata dewata. Ya, dimana ini artinya adalah dewa atau Tuhan atau sesembahan. Bukan berbicara mengenai Allah, Pak. Allah ini adalah nama. Nah, kalau Bapak buka 1 Musa 15 ayatnya yang kedua, Pak, di sana ada tuh, Pak, nama Tuhan itu disebutkan. Siapa namanya? Itu debata Jehovah. Ya, kalau Bapak buka dalam 1 Musa 15 ayatnya yang kedua, debata Jehovah, Pak. Namanya adalah Jehovah. Iya, saya paham. Orang Pak. Batak Tadi justru satu lebih contoh aja, satu contoh. Kita kan sama Iya. aja debata juga. loh, debata itu gelarnya. Yang saya ambil adalah debata Jehovah, yang nama adalah Jehovah. Nah, yang saya permasalahkan adalah ketika nama Jehovah ini diganti menjadi Allah, Pak. Ya, kalau 1 Musa 15 ayatnya yang kedua, debata Jehovah diganti oleh LAI, ya, diterjemahkan oleh LAI menjadi Tuhan Allah. Nah, nama Jehovah ini nggak boleh, Pak, diganti dengan nama yang lain, Pak. Kalau dari suku-suku dialek, Pak, contoh dalam bahasa Jawa itu menggunakan Gusti Yehwa, dalam bahasa Nias itu menggunakan Tuhan Yehova, ya kan? Nggak jauh, Pak. Ini adalah bicara mengenai transliterasi. Yang jauh adalah ketika Jehovah itu diganti menjadi Allah, nyambungnya di mana? Nih, coba Bapak buka 1 Musa 15 ayatnya yang kedua, Pak. Ya udah nggak usah kita terlalu jalan di tempat. Itu udah clear tadi di kita. Kalau di Bibel lah, kalau kita bahasa Bataknya, kebetulan saya juga kan pelayan gitu. Nah, maksud saya gini, apakah kalau memang kita merujuk kepada Allah Bapa itu juga penyebutannya beda? Karena kita berbagai suku, termasuk Alkitab itu di Indonesia sudah berbagai macam terjemahan. Kayak kita debata Jehovah gitu. Apakah itu kalau Bukan kita penyebutan, Pak, ke Allah Bapa diganti. pencipta itu? Bukan masalah penyebutan, Pak, tapi masalah nama. Penyebutan dan nama ini beda. Nama ini kan adalah identitas pribadi. Bahkan dalam panureran Yesaya 42 ayatnya yang ke-8 di sana dikatakan Audo Jehovah Ido Gowarni, ya kan? Akulah Jehovah, itulah namaku. Ya, jadi nama Tuhan ini ditekankan, Pak. Bahkan dalam Alkitab
Bible dalam bahasa Batak. Nah, masalahnya Pak, Keluaran 23 ayat 13 berkata, dengan segala hal yang kufirmankan kepadamu, haruslah engkau berwaspada, jangan nama Tuhan-Tuhan lain engkau sebut. Hal itu janganlah terdengar dari dalam mulutmu. Nah, seperti yang saya katakan, Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Ya, nama Tuhan dari saudara-saudara Muslim. Nah, kalau kita menggunakan, kita sudah nabrak Keluaran 23 ayat 13 ini, Pak. Gitu loh. Nggak boleh, Pak, karena Tuhan sendiri, Jehovah sendiri itu mau namanya itu dikuduskan, namanya itu diserukan, namanya itu dipanggil. 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-8 gitu loh, Pak. Jangan kita malah memanggil nama Tuhan lain. Bible Batak itu udah lebih baik daripada LAI Indonesia, Pak, ya. Iya, Itu lebih baik karena nama Tuhan dipertahankan gitu, Pak. Nah, jadi maksudnya kira-kira misi Nathan kayak gitu, naik di rumah Pak Yusuf gitu sesama. Ini kan terus terang, ya memang kalau Pak Nathan berstatement gitu di atas, tentu yang layak naik biar nyambung tentu Kristen sama Kristen gitu. Jadi yang kita permasalahkan kan tentang Allah itu kan. Iya. Pak, Tujuan ini Pak. saya adalah untuk mengedukasi teman-teman Kristen supaya kembali kepada Tuhannya. Jangan ngambil nama Tuhan orang, Pak. Tuh. Itu tujuan saya. Ya. Emang udah dipastikan Silakan, Ustaz. Pak Nathan bahwa ya maaf Pak Ustadz ya, kalau penyebutannya kan Allah gitu, Allah SWT gitu. Apakah itu maksudnya Pak Nathan udah memastikan bahwa itu kita satu Allah, satu Maha Pencipta? Oh iya, Pak. Itu adalah Allah atau Allah itu sama saja merujuk kepada Tuhannya Islam, ya kan? Bahkan dari beberapa dialek menyebutkan nama itu, contoh ada dari suku Jawa tertentu yang menyebutnya Allah, ya kan, latah gitu begitu penyebutannya, itu nggak masalah, ya kan, karena tetap sama, mau Allah, mau Allah, mau Allah, mau apa itu kan, asal jangan diganti nama Tuhannya itu. Begitu juga nama Tuhannya nama Tuhan kita, Pak, nama Jehovah, Yehwa, Yehova, Yehova, Yahweh, ini sama berdasarkan dialektika. Bahkan dalam bahasa Mandarin tuh Yehwa, ya, ini berdasarkan dialek. Tapi jangan pula diganti menjadi Allah atau Allah ini, Pak, karena ini udah nabrak tembok, Pak, udah loncat pagar malahan, Pak. Nah, kalau saya tanya, ini pendapat pagar. saya tidak masalah gimana pendapat Nathan ini masalahnya. Saya bertanya lagi, kalau yang tadi yang dibukakan ayat itu yang dibilang debata Jehovah. Nah, kalau menurut Pak Nathan itu saya melayani pakai debata Jehovah karena saya orang Medan. Oh iya, orang lebih baik menggunakan itu, Pak. Itu bahasa Batak, Bible. Iya, debata Jehovah artinya adalah Tuhan Jehovah. Jehovah ini kan nama nggak boleh diganti, Pak. Contoh, Pak. Contoh, misalnya nama istri Bapak namanya Dewi, lalu Anda panggil dengan nama Intan. Kira-kira istri Anda bakalan noleh nggak, Pak? Ya, udah saya nggak Bakalan usah nyaut nggak? muter-muter di situ. Udah saya Ini contoh, Pak. Ini contoh. Karena nama itu nggak boleh diganti-ganti, Pak. Mau dimanapun Anda, nama Anda tidak boleh diganti. Contoh nama saya ini, nama saya Nathan ini, Pak. Mau dia dimanapun tetap Nathan, walaupun dialeknya berbeda. Contoh bahasa Inggris, tetap Nathan, tapi dialeknya di Nathan, gitu loh. Jadi nama itu nggak boleh diganti, Pak. Ini biar Betul. nyambung dulu ini sama Pak Ustadz dulu. Tadi kan dibilang saya tadi sebenarnya di bawah dari awal dengarnya itu. Maksudnya ya sekalian aja Islam kalau memang menyebutnya Allah kan gitu. Jadi jangan menolak Nabi Muhammad tentu, tapi jangan menolak apa tadi statementnya, pokoknya ada gitulah, dan sekedar kalian aja Cinta terhadap jangan- Allah tapi menolak Muhammad. Nah, ya, maksud saya gini, saya tanya dulu Pak Ustadz. Kalau itu Allah, tapi kalau ditulisnya bacanya Allah ya, ada SWT-nya itu artinya apa Pak Ustadz? Biar kita nyambung dulu. Subhanahu wa ta'ala, maha suci lagi maha tinggi. Oh, Allah Maha Suci lagi Maha Tinggi. Itu artinya SWT-nya. Hmm. Oh iya iya.
Nah, Nah, itu ada Pak dalam Bible bahasa Arab Pak, dalam Yesaya 57 ayat 15 ada Pak kata subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Anda tambahkan dengan Allah tadi, Anda pakai Allah tadi, lalu Anda tambahkan Yesaya 57 ayat 15, sah jadi muslim Pak. iya, saya juga udah beberapa orang bertanya, termasuk Pak Ustadz dari dulu-dulu saya udah sering naik, tapi ya sekali lah, tapi udah dikenal sama Pak Ustadz. Maksud saya juga udah pernah Oke bertanya dah. ke Pak Ustadz, apakah Kalau Allah yang gitu, disembah itu, Allah yang Pak, disembah Abraham, Ishak dan Yakub? Pak Ustadz udah ngomong, iya, gitu loh. Pak, saya nggak bahas itu gitu. Kita bahas ini. Oke? Kata Allah. Jadi Bisa permasalahannya asa. hanya nama gitu, Pak Nathan. Iya. Nama itu penting Pak. Jangan bilang hanya Pak, nama itu penting. Kita Enggak, mengenal Tuhan itu dari namanya. Kita mengenal enggak. pribadi seseorang juga itu dari namanya. Gitu loh. Iya, yang mau diulas maksudnya hanya nama Allah itu, hanya nama Allah itu yang dipermasalahkan, yang dibahas sekarang gitu. Iya, iya. Kalau bahasa yang lainnya enggak. Justru saya bilang Pak, Bible Batak itu jauh lebih baik daripada LAI bahasa Indonesia. Karena LAI bahasa Indonesia ini udah agak-agak sengklek saya bilang. Semuanya nama Tuhan mau diambil, gitu loh. Jadi misi Nathan kayak mana? Pak, Maksudnya kayak mana? Ya makanya saya bilang tadi kalau di saya melayani memang karena kita HKBP, ya memang saya di Bata Jehovah terus baca Alkitab juga. itu bagus. Itu bagus Pak. Itu bagus. Ya kan? Jangan pula Cuman, Jehovah diganti jadi Allah, jadi Allah. Baik. Pulang lucu. Pak Masmur. Nanti Anda sembah-sembah, bingung mati Pak Tuhannya. Masmur. Siapa yang Anda panggil? ya. Bisa gantian dengan yang di bawah ya. Oh, oke Ustaz, beres lah kayak udah tahu kita. Ya. Poinnya Ya. udah dapat masalahnya. Poinnya udah Oke. dapat. Karena Bapak udah menggunakan debata Jehovah, udah fokus kepada debata Jehovah gitu loh, atau Tuhan Jehovah itu jangan pula diganti di Allah. Nah itu Siap. Ustaz. Oke. Ah, Baik Pak. Selamat malam. Malam. malam-malam. Berat emangnya. Aku mau lihat lagi Tan ya. Mana yang ngomong nih? Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Malam. Bang bisa open cam? Oke bang, siap. Oke, ini yang saya turunkan satunya. Oke, dah. Anda Kristen, Bang? Ya, Kristen bang. Ya. Nih, Silakan. judul kita ganti kata Allah di Bible. Ya. Hmm. Ya, silakan. Kalau menurut saya, oke bang Nathan ya, saya jawab sedikit. Walaupun nanti pas nggak pasnya kan, ini kan hanya menurut saya, gitu kan, gitu. Ya, santai. Nah, untuk menggantikan nama Allah itu di dalam Alkitab itu sebetulnya beda dengan nama nabi atau nama apa itu. Allah itu kan Tuhan. Nah, jadi kita ini sebetulnya Islam, Hindu, mau agama apa, Kristen, itu tujuan kita cuma satu, cuman Tuhan. Nah, Tuhan itu Allah. Nah, jadi kalau Bang Nathan bilangkan nama Allah itu dihilangkan di dalam Alkitab, itu berarti bukan harus kita, karena kita panggil Allah itu kita jadi Islam, enggak. Itu Allah itu Tuhan. Beda kalau entah Muhammad tadi ya ada nama Muhammad di dalam Alkitab, iya itu salah Alkitab. Itu nabinya orang Muslim. Ini Tuhan. Nah, kita ini nggak ada beda Tuhan kita ini. Cuman ajarannya aja yang berbeda. Nah, itulah menurut saya Pak Nathan ya. Oke. Nah, saya memang Masalahnya Kristen. begini Pak. Ya. Oh iya. Kalau Nggak apa-apa. Jadi begini Pak, kalau Bapak bilang mau Kristen, mau Islam, mau Hindu, mau Buddha, tujuannya kepada satu, ya kalau gitu maaf aja Pak. Ya kan? Kalau itu maaf aja Pak.
kalau masih nyembah Allah. Kalau Anda bilang Allah itu Tuhan, ya itu paham Islam masalahnya, Pak. Allah itu memang Tuhan. Tuhannya orang Islam. Makanya Betul. dalam KBBI dikatakan Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Arabnya apa? Allah. Itu kan? Bahkan dalam Kamus Oxford Dictionary di sana dikatakan Allah is the name of God among Muslim. Allah adalah nama Tuhan bagi kalangan orang-orang Muslim. Nah, kalau Bapak masih manggil itu, ya kalau seperti apa yang Anda bilang bahwa Tuhannya satu, ya udah mualaf aja Pak, mending Pak. Ya kan? Itu lebih simpel. Molaf gimana? Ya, Molaf karena gimana? kan Mau Tuhannya jadi awal satu Islam pun sama mau Allah. apa? Tetap juga. Sama semua. Iya, Tujuan kita makanya Tuhan. mending mualaf. Tuhan itu ya Allah. Ya, Tuhan itu ya Allah, ya itu paham Islam enggak Pak. Allah itu ya Tuhan, Tuhan itu ya Allah, itu pahamnya Islam Pak. Bukan Tuhan itu. Tinggal disehadatin Pak, Bapak Enggak ini. juga. Ya, Itu udah sekarang dari gini deh, dari Pak, saya awal tanya, di Alkitab itu udah Allah itu gelar atau nama Pak? itu nama Allah itu adalah gelar itu. Bang. Nama Allah Itu adalah gelar. Nama dan gelar ini beda. Gimana itu, Nama Bang? adalah gelar. Iya. Jangankan Pak Ustadz, saya aja bingung. Ya kan? Nama adalah gelar. Gimana? Nama adalah Nama gelar. dan itu gelar apa ini dua maksudnya? hal yang berbeda Pak. Gitu loh. Nama ya nama, Betul, gelar Pak. jadi gelar gitu. Iya. Contoh nama postur, ya kan? Maksudnya gini Gelarnya loh, apa? nama Allah Ustadz. itu. Gitu loh. Nama Allah itu, Bang Nathan, nama Allah itu enggak cuma Islam aja yang bisa pakai, Bang. Karena itu adalah seluruh kita manusia ini itu yang menciptakan kita adalah Allah gitu loh. Tuhan. Nah, jadi terkecuali itu makanya aku bilang tadi Islam, dari Pak. awal, terkecuali kalau Nabi. Nah, ada nama Muhammad di dalam buku Alkitab itu berarti Tuhannya apanya nabinya orang Kristen ini menabikan nabi orang kan gitu. Nah, kalau Pak, dibilang Tuhan masalahnya itu Pak, tetap Tuhan satu. yang Anda ambil, Tuhan yang Anda gunakan itu adalah Tuhannya orang Islam, ya kan? Makanya saya Iya. bilang tadi Pak, saya Nggak ada. tekankan dari tadi. Saya tekankan dari tadi. Dalam KBBI, Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Arabnya apa? Allah, Pak. Bahasa Allah itu Tuhannya siapa? Islam, Pak. Kalau Anda nyembah Allah, ya udah di Islam aja. Bahkan orang Kristen Arab aja Pak, mereka nggak ada menggunakan Allah Pak. Yang mereka gunakan adalah Al-Ilah. Al-Ilah dan Allah itu berbeda. Al-Ilahnya orang Israel siapa? Yehova. Al-Ilahnya orang Islam siapa? Allah. Itu Pak. Nah kalau Anda nyembah Allah, ya ampun, Islam dong Anda Pak. Maaf Pak. Terus nanti pagi-pagi ikut sahur Pak sama Islam. Simpel toh? Itu kalau Daripada menurut setengah. agama itu kalau menurut agama Islam itu Allah itu apa itu? Nama. Nama Tuhan. Tuhan kan? Nama, Nama Tuhan. Tuhan kan? Ismul Jat. Nah, jadi nama Tuhan kami Kristen. Aku mau tanya, kalau nggak Allah nama Tuhan kami Kristen ini apa? Nama Tuhannya itu ada Pak dalam Yesaya 42 ayat 8. Akulah Yahweh, itulah namaku. Ya. Itu nama Tuhan Pak. Ya, jangan tak diganti jadi Allah. Karena Tuhan maunya namanya itu dikuduskan. Jangan memanggil nama ilah-ilah lain. Keluaran 23 ayat 13. Dengan segala hal yang kufirmankan kepadamu, haruslah engkau berwaspada. Jangan nama ilah-ilah lain engkau sebut. Hal itu janganlah terdengar dari dalam mulutmu. Nggak boleh Pak manggil nama Tuhan-Tuhan lain, nama ilah-ilah lain. Kalaupun mau ke Arab-Araban Pak, kalaupun mau ke Arab-Araban, maka gunakanlah ilah yang jelas-jelas itu adalah gelar. KBBI mengatakan ilah adalah gelar dari sesembahan. Gitu loh Pak. Jadi kalau mau ke Arab-Araban, gunakan ilah karena itu umum. Tapi kalau Allah atau Allah itu adalah nama. Nama ini adalah identitas. Saya kasih contoh Pak.
kalau misalnya nama istri Bapak, misalnya ini Pak, nama istri Bapak Dewi, lalu Bapak panggil dengan Intan, kira-kira dia nyaut gak Pak? Ya nggak mungkin lah, bukan namanya yang dipanggil. Nggak mungkin. Justru yang ada istri Anda pasti ngamuk-ngamuk tuh. Ya kan? Siapa itu Intan? Gitu kan? Nah, itu manusia, Pak. Ini Tuhan, Pak. Bahkan, Pak, dalam Mazmur 79 ayat 5 sampai dengan 6, ya. Malah petaka akan ditimpahkan kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dan tidak berseru kepada nama Tuhan itu. Ya. Jadi ketika Anda justru memanggil nama ilah-ilah lain, ya, Anda sudah masuk kepada penyembahan berhala, Pak. Mohon maaf, ini dalam paham Bible bahwa menyembah ilah-ilah lain itu adalah penyembahan terhadap berhala. Bahkan Anda binasa ketika memanggil nama ilah-ilah lain. Ulangan 8 ayat 19. Gitu, Pak. Yalah, aku pun nggak mau banyak berdebat Bang. Masalahnya ya sebenarnya itu juga yang kita bahas, masalah Tuhan begini ya, tetap juga yang namanya Tuhan. Imani saja berarti. Imani Seperti saja, yang saya bilang, imani Kristen Indonesia saja. dan imani saja. Iya, imani saja. Ada. Kita nggak masuk akal kenapa dipermasalahkan nama Allah itu di dalam Alkitab. Nah, sementara Allah itu kan Tuhan. Nah, kan gitu. Pak, kalau Oke, Bang, ada orang beres? lain yang manggil nama Bapak dengan berbeda, pasti Bapak marah. Toh. Ini Tuhan, Pak. Ya kan? Ini Tuhan. Tuh loh. Ya, tapi ya sudahlah, kalau cuma modal imani saja, ya beres semua gitu kan. Imani saja udah. Tuh kan? Oke lah, oke Bang. Oke. Selesai diskusi Pak Ustadz. imani aja. Modal imani saja udah. Aku mau optan, masalahnya 12:30 sudah. Oh ya udah, nggak apa Itu, Ustadz. Pak. Kalau udah mau off, ya udah. Nanti kita bisa lagi. Ya. Terima kasih ya Pak Ustadz udah kasih kesempatan ya. Tapi inti poinnya adalah sama- Kristen di sama Indonesia kamu. pengguna LAI, penyembah Allah itu adalah kelompok orang-orang yang cuma modal imani saja. Tapi kalau diskusi dengan Islam, oh kencang kali itu menghujatnya kan? Gitu. Kencang Makasih lah, Pak kali. Ustadz, ya, Iya. udah kasih Kencang kesempatannya. kali. Iya. Thank you ya. Ya udah. Biar Ya, sadar thank you, mereka Pak gitu. Ustadz. Iya, makasih ya Pak Ustadz ya udah kasih kesempatan ya. Sama-sama. Saya pamit turun juga ya karena udah mau off juga Pak Ustadznya ya. Yaudah, terima kasih Pak Ustadz. Selamat malam dan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Bye bye. Thank you, Tan. Bye. Bentar. Oke, dadah Pak Ustadz.